di awal tahun 2025 ini Komisi Dewasa memberikan sebuah tema yang sangat menarik. Walaupun ini sebenarnya bukan hal yang baru gitu kan. Tapi menarik untuk kita boleh renungkan pada pagi hari ini dalam persekutuan ini, yaitu dengan satu tema dibaharui dari hari ke sehari. Ya. Dibaharui dari hari ke sehari. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar dalam renungan kita pada pagi hari ini, yaitu di 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita membaca, ibu-ibu ayat yang ke-16, bapak-bapak ayat yang ke-17, nanti ayat 18 kita membaca bersama-sama supaya adil gitu ya. Ibu-ibu ayat 16, bapak-bapak ayat 17. Lalu anak mudanya kapan? Bersama-samanya di ayat 18 gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang besar, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Di mana melalui firman-Mu ini ya Tuhan, boleh memberikan kami hikmat bijaksana di dalam kami menanggapi, mencermati, dan juga menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang kami hadapi, sebagaimana puji-pujian yang kami nyanyikan kepadamu pada pagi hari ini, senantiasa mendorong kami untuk selalu menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Bapa di sorga, pimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan apa yang kami pelajari ini ya Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami. Dan lebih-lebih kami bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Kami meletakkan jam perenungan firman Tuhan ini dari awal sampai berakhir. Amin. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang kerja, ya, pakai laptop kerja. Saya lagi asik-asik ngerjakan bahan kuliah untuk disampaikan kepada mahasiswa. Dan materi saya lupa apa sudah di-save atau tidak. Tapi saya kerja. Ya. Tiba-tiba laptopnya mati. Kursornya nggak jalan. Saya utak-atik gimana kok sampai ini. Saya matikan, saya hidupkan lagi. Tapi tetap kondisinya mati. Saya bingung, apa yang harus saya perbuat? Apa yang saya lakukan? Masalahnya kan saya sudah kerja, materinya sudah saya buat, lalu sebentar lagi saya mengajar, lalu materinya apa yang saya sampaikan ke mahasiswa? Kemudian ya saya tetap masuk di kelas, ya kepada mahasiswa ya berarti ada cara-cara tersendiri ya, biasanya guru kan punya trik-trik tersendiri sehingga materi itu tetap tersampaikan. Ya. Kemudian saya konsultasi kepada pegawai kantor. Ya, kebetulan kan ada pegawai kantor itu Pak Dwi ya. Walaupun Bapak Ibu masih kenal ya Pak Dwi ya.
Saya tanya sama dia, Pak Dwi, ini laptop saya ini kok tiba-tiba hang, tiba-tiba mati. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kemudian dia coba, diutak-atik juga. Ternyata dia berkata, Pak, waktunya, wayai, opone Pak. Prosesornya harus diganti. Wah, ini harus di-upgrade lagi Pak. Ini sudah kedaluarsa. Sekarang harus diubah ke hal yang baru. Oh gitu ya Pak, nggak ada cara yang lain. Ya kalau mau kepingin cepat dan ini baik, ya ini cara satu-satunya. Kalau mau pakai laptopnya. Akhirnya apa yang saya katakan, ya udahlah, memang itu sudah waktunya untuk di-upgrade, ya harus diubah kembali. Sehingga akhirnya, ya saya katakan ya udah kita kerjakan, kita perbaharui sehingga akhirnya beberapa waktu saya itu dikerjakan dan laptop itu akhirnya bisa dipakai kembali. Ya. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, apa yang kita bisa lihat di sini? Kalau seperti itu saja harus ada yang harus di-upgrade ya. Bagaimana dengan kehidupan kita umat manusia? Apa enggak? Perlu enggak di-upgrade hidup kita ini? Perlu kira-kira Bapak Ibu, apa yang perlu di-upgrade enggak dalam kehidupan kita? Kalau perlu atau tidak ya? Nah, kalau perlu berarti cocok dengan temanya. Ya kan, dibaharui dari hari ke sehari. Kalau kita katakan tidak perlu di-upgrade, berarti temanya enggak pas ya. Berarti apa yang harus di-upgrade dalam kehidupan kita umat manusia? Kalau perlu tadi. Dan kita setuju pasti perlu ya, di-upgrade hidup kita ini hari lepas hari. Ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu, manusia ini seperti apa sebenarnya? Ada beberapa contoh gambar di situ ya. Mulai dari kanak-kanak. Ya. Jadi kalau mungkin kita diingatkan masa lalu kita ketika kita masih kecil ya. Gimana kehidupan waktu masih kecil? Ya. Dengan kita tidak banyak berpikir tentang beban kehidupan gitu ya. Kalau kita waktu kecil itu apa mikir enggak tentang makanan hari esok? Kita memikirkan enggak tentang sesuatu hal ke depan seperti apa? Enggak kan? Biasanya waktu kecil sukacita selalu yang ada gitu, gembira. Yang penting main dan main. Semua dihadapi dengan sukacita. Nah, sekarang menginjak kepada remaja, pemuda. Ya, ini ada anak-anak pemuda di sini. Sekarang sudah mulai memikirkan banyak hal kan tentang kehidupan. Jadi sukacitanya bagaimana? Bertambah atau berkurang ini? Bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung kondisi gitu ya. Kemudian kalau kita sudah menjadi orang tua, ya kira-kira apa yang terjadi dengan keadaan kita sebagai orang tua? Jadi tentu berbeda ketika kita masih kanak-kanak gitu kan Bapak Ibu ya. Jauh berbeda sekali. Kita sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu. Jadi kita tidak lagi, yang penting main dan main. Yang kita pikirkan banyak hal. Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita lebih banyak bergelut dengan pergumulan hidup ya. Dengan berbagai tantangan kehidupan kita bergelut untuk hal demikian. Jadi jauh berbeda dengan ketika kita masih muda. Lalu kalau kita sudah usia lanjut Bapak Ibu. Pergumulannya kan sudah berbeda lagi kan? Betul atau betul ya? Betul ya?
Oh gitu ya. Lupa, tapi kan itu juga pergumulan kan? Bergumul dengan kesendiriannya, kesepian, merasa sepi. Ya. Dulu ketika dia masih muda, berkeluarga kan harapannya kan banyak anak, banyak rezeki ya. Dulu itu kan. Ya. Kemudian ada banyak anak, kemudian dibesarkan. Harapannya apa? Anak-anak nanti bisa menjadi teman untuk curhat dan lain sebagainya. Ternyata anak-anak ketika sudah besar, apa yang terjadi? Ucul sendiri kemana-mana, kita nggak ngerti. Lucu bahasa saya karena memang logatnya bahasa. Ya kan pergi entah kemana. Akhirnya apa yang terjadi dengan diri kita? Sendiri lagi. Seperti dulu lagi, sendiri lagi. Ya. Ternyata itulah siklus-siklus yang harus kita alami dalam hidup ini. Yang mau tidak mau kita harus bisa menerima kenyataan-kenyataan seperti itu. Senang, bahagia, gembira bersama teman. Tahu-taunya pada akhirnya juga tinggal sendiri. Ya, waktu sendiri akhirnya kadang-kadang merenung. Beberapa hari ini saya sendirian loh Bapak Ibu ya. Ya. Kebetulan saya sendiri di rumah, masak-masak sendiri, minum-minum sendiri, kerja-kerja sendiri. Hah? Padahal berkata ada enak. Satu hari enak, merdeka. Satu hari merdeka, 2 hari agak merdeka. Hari ketiga, keluh kesah yang timbul. Kenapa? Biasanya pagi-pagi kan bangun sudah sediakan kopi. Tinggal minum. Sekarang bikin sendiri, cuci sendiri. Enaknya apa? Pengawasannya kurang. Pengawasannya kurang. Kan biasanya kan sudah nggak boleh minum gula sekarang ini. Pagi cukup minum kopi pahit. Tapi karena nggak ada pengawasan, ya, nambah-nambah dikit gitu ya. Itu kondisi Bapak Ibu yang harus kita lihat. Ini keadaan kita. Inilah kehidupan manusia ya. Ya. Di mana kita bisa melihat aspek kehidupan manusia ini ada 2. Ada manusia yang sifatnya lahiria. Ya, dalam firman Tuhan tadi kan mengelompokkan itu ya, manusia lahiria. Dan ada manusia batinia. Ya. Manusia lahiria itu adalah manusia di mana ini yang kelihatan. Atau yang lebih kita kenal itu adalah aspek fisik. Ya. Yang kelihatan ya, berarti inilah kita. Orang bisa lihat wajah kita gitu ya. Orang bisa lihat tentang postur tubuh kita seperti apa. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang-sedang. Ya. Senantiasa ini yang kita bisa tunjukkan di hadapan banyak orang. Inilah. Ya. Tapi hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa aspek fisik ini lama-kelamaan juga akan mengalami yang namanya perubahan. Betul atau tidak ya? Seiring dengan bertambah usia, maka kekuatan fisik kita akan menjadi tambah atau berkurang? Berkurang. Ya kan? Kalau kita bandingkan dengan anak-anak zaman ya, anak-anak muda, kalau kita disuruh lari 100 meter, kira-kira kita masih bisa nantang mereka enggak?
Ya, nggak bisa kan? Ya, jangankan 100 meter, 20 meter aja kita sudah ngos-ngosan. Ya. Tapi kalau anak-anak muda yang masih kuat fisiknya, mau disuruh lari 1 kilo pun tetap bisa. Aspek fisik. Tapi ini nggak bisa kita pungkiri bahwa memang fisik kita ini lama-kelamaan akan mengalami sebuah perubahan. Seiring dengan waktu. Jadi kita yang sudah mungkin usia yang sudah 50 ke atas, jangan pernah merasa masih seperti usia 25 tahun. Ya. Pikiran mungkin, tapi kan fisik tetap mengalami perubahan. Ya. Kita bersyukur oma kita ada di depan kan, dengan usia yang sudah 90 berapa oma ya? 97 tahun. Ya, tepuk tangan dengan ya. Berbeda ketika dulu masih usia 60, ya, 50 kuat dan lain sebagainya. Sekarang dengan kondisi fisik dan usia 97. Tapi kita bersyukur Oma Sundari tetap apa? Bahagia di dalam Tuhan. Amin ya Oma? Iya. Senyumnya ya. Semangatnya. Kadang-kadang Bapak Ibu hanya karena faktor usia itu semangatnya juga menjadi kendor, menjadi loyo ya. Dan lain sebagainya. Ya, kita bisa contoh ya Oma Sundari dalam kehidupan kita hari ini. Firman Tuhan juga nanti akan menjadi dasar kita di sini. Persoalannya Bapak Ibu dan Saudara, ya, kalau ada aspek manusia yang sifatnya lahiriah, maka bukankah di dalam hal ini manusia lebih banyak ini tantangan menjadi pusat perhatian tentang aspek yang namanya lahiriah ini. Contoh, ini hanya contoh-contoh Bapak Ibu ya. Kalau saya hari Minggu ini misalkan ke gereja, saya katakan kalau saya sebagai laki-laki dalam tempo 5 menit sudah siap. Ya kan? Mandi, pakaian, pakai baju dan lain 5 menit selesai. Begitu ya Bapak-Bapak ya. Dalam tempo 5 menit kan kita sudah selesai ya. Ibu-ibu bagaimana? Tetangga sebelah gitu ya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk Sepuluh menit? Oh, kecepatan 10 menit. Paling tidak berapa? Oh, 30 menit kurang banget ya. Ya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang memang real. Saya katakan bukan hanya bapak-bapak ya. Saya juga kadang-kadang udah jamnya ayo berangkat. Apalagi saya punya putri. Waduh. Sudah siap di mobil, dia masih udah rambutnya udah disisir lagi, bagi saya sudah oke. Masih ngajar lagi. Mana tahu ada yang kurang dan lain sebagainya. Ya. Dan itu biasanya orang kan lebih kepada apa? Memperhatikan yang namanya aspek fisik. Gemuk sedikit sudah menjadi pergumulan. Sehingga apa? Berusaha untuk melangsingkan diri. Sudah langsing kepingin. Sudah langsing kok kepingin kurus lagi. Udah langsing kepingin gemuk. Udah gemuk kepingin kurus. Dan inilah yang senantiasa menjadi pusat perhatian kita loh Bapak Ibu ya. Dalam hal yang bersifat aspek fisik. Apakah salah? Tidak loh ya. Jangan dikira salah gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita hanya bergelut banyak hal dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Sehingga mengabaikan hal yang
lebih pokok di dalam kehidupan hidup kita. Ya. Kecantikan apakah salah? Tidak. Tidak salah kan? Ya, Tuhan memberikan itu. Kegantengan salah? Tidak. Ya. Penampilan apakah disalahkan? Tentu juga tidak. Ya. Anak-anak muda kan tetap ingin tampil cantik, ingin tampil ganteng dan lain sebagainya. Supaya apa? Ya kelihatan lebih positif gitu kan. Lebih menarik untuk bisa dilihat. Ya. Tapi bagaimana dengan apa yang katakan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan yang kita baca ini? Ya, coba kita lihat kembali Bapak Ibu. Di dalam bagian ini, di mana manusia yang senantiasa berpusat kepada hal-hal yang sifatnya jasmani atau yang bersifat lahiriah, tetapi Paulus dalam firman Tuhan ini mengatakan, mengingatkan kepada kita, jangan terlalu berfokus kepada hal yang demikian. Apa persoalannya? Di ayat 18 tadi kita baca ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Berarti yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan berbeda. Yang kelihatan itu aspek fisik, yang tidak kelihatan adalah batin. Ya, nanti kita melihat. Tapi apa yang katakan di sini? Karena yang kelihatan itu adalah sifatnya sementara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin konseling dengan calon mempelai yaitu Pak Hendy, karena minggu depan ini mau nikah ya. Makanya nanti minggu depan saya harus ke Sulawesi gitu ya. Dia akan nikah. Terus ketika konseling saya tanya-tanya, kok tertarik dengan pasangan ini? Pak, kelihatan cantik. Cantik yang mana? Di antara seluruh wanita di dunia ini dia yang paling cantik. Ya. Ya, ketika dia berkata seluruh wanita di dunia ini dia yang paling cantik. Lalu saya tanya, bagaimana nanti kalau sudah usia 80 tahun? Kira-kira gimana? Masih tetap berkata dia cantik? Ambil nafas sejenak. Mungkin kalau dikatakan cantik, tapi dia juga harus melihat realita tadi. Tapi saya katakan, harus tetap berkata, dialah yang tercantik di antara segala wanita. Ya. Tapi inilah keadaan bahwa kecantikan itu pun bukan hal yang bersifat lama. Ini juga akan berkurang atau berhenti. Itulah sebabnya. Nah, bapak-bapak supaya tetap ganteng bagaimana? Ya rambutnya dipangkas gitu kan. Penampilannya didandani sedemikian rupa. Ya. Semangatnya olahraganya tetap ya. Lalu ibu-ibu bagaimana juga tetap cantik? Perawatan. Ya. Lalu perawatannya itu mudah atau tidak? Tidak itu ya. Makanya bapak-bapak kadang-kadang bergumul untuk hal demikian. Ya. Bapak-bapak kan bergumul untuk hal perawatan ini kan. Apa yang harus dilakukan? Ya. Tapi dikatakan di sini adalah sifatnya sementara. Namun orang kadang-kadang dalam kehidupannya mereka lebih fokus kepada hal yang begini. Akhirnya aspek yang lain diabaikan. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, bukan berarti tidak dipikirkan ya. Tapi ini adalah hal yang sementara. Karena toh pada akhirnya dia katakan, aspek jasmani ini, yang sifatnya lahiriah ini akan kembali kepada asalnya. Maksudnya apa?
dari debu kembali kepada debu. Dari tanah kembali kepada tanah. Ya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara, saya perhatikan ya mahasiswa, kalau ini jerawatnya dikit aja udah pusing. Ada sedikit jerawat, aduh gimana caranya supaya mulus. Yang dipikirkan itu, dan habis pikirannya hanya mikirkan gimana solusinya menghilangkan jerawatnya. Tapi diingat sekali lagi, di dalam hal ini adalah hal yang sifatnya sementara, tidak abadi. Toh juga aspek fisik ini, tubuh kita yang kita rawat sedemikian rupa, mungkin kita bisa habiskan waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, dan materi kita untuk mendandani yang sementara ini. Tapi Tuhan berkata, ini adalah hal sementara, tidak akan pernah abadi. Lalu apa hal yang paling penting di sini Bapak Ibu dan Saudara? Makanya firman Tuhan mengingatkan kita tentang aspek kedua, itu adalah aspek batiniah. Apa itu aspek batiniah? Kalau di sini saya memberikan beberapa uraian Bapak Ibu. Karakter. Aspek batiniah kita itu adalah bicara tentang karakter hidup kita. Aspek batiniah kita itu bicara tentang perasaan kita. Aspek batiniah itu bicara tentang pikiran kita. Aspek batiniah kita bicara tentang apa yang harus kita yakini. Aspek batiniah itu bicara tentang nilai-nilai yang ada pada diri kita. Kalau tadi yang sifatnya Bapak Ibu dan Saudara adalah hal yang fisik, itu sifatnya sementara. Tetapi ini yang bisa batiniah itu adalah hal yang diingat untuk selama-lamanya. Ya. Karakter hidup kita. Misalkan ada seorang yang sudah almarhum Bapak Ibu ya, yang kita ingat tentang almarhum si A ini siap kira-kira apanya? Apakah wajahnya, fisiknya dan lain sebagainya? Yang kita ingat apanya? Kebaikannya gitu kan? Sifatnya. Apa yang pernah ia lakukan. Dan itu yang terus dikenang sepanjang masa. Ada banyak ya, mungkin hamba-hamba Tuhan kita di sini, majelis kita yang dulu pernah melayani di tempat ini. Pasti yang sudah berkesan di hati kita, pasti kita ingat sampai hari ini. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan dan lain sebagainya. Itu terus yang berkesan dan itu terus kita ingat dalam perjalanan kehidupan kita. Dan karena inilah yang diingat sepanjang masa dan sepanjang kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara. Ya, termasuk di dalam iman kita tadi. Ya, bersyukur tadi Pak Sukaji juga memberikan satu kesaksian yang baik bagi kita itu ya. Bahwa di dalam kehidupan ini yang kita perlu sampaikan itu bagaimana tentang kebenaran. Sehingga orang-orang yang di luar sana mengenal kebenaran. Tidak hanya mengenal tentang kebaikan. Tetapi mereka meyakini itu sesuatu kebenaran itu. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita, karakter hidup kita, perasaan kita, pikiran kita, keyakinan kita. Maka di dalam ayat 16 tadi dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot. Tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari.
semangat hidup kita itu harus tetap apa? Dibaharui hari ke hari. Karakter kehidupan kita itu juga harus apa? Mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Ya. Jangan kehidupan karakter hidupnya ketika belum mengenal Tuhan seperti ini. Lalu setelah mengenal Tuhan juga dalam hidupnya karakternya sama. Lalu apa perbedaannya jadinya? Paulus berkata, firman Tuhan berkata, karakter hidup kita, manusia batinnya kita itu hari lepas hari terus dibaharui. Di-upgrade, kalau tadi saya katakan tentang masalah laptop saya gitu ya. Di-upgrade hari lepas hari. Terus diperbaharui. Tentu ada tujuannya Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa kita harus terus memperbaharui kehidupan batinnya kita ini? Pertama itu Bapak Ibu, kenapa penting di sini? Mau tidak mau kita bicara tentang tantangan kehidupannya. Tantangan kehidupan ini sehingga membuat orang mudah lelah. Betul ya? Lelah secara fisik ketika menghadapi tantangan hidup. Ya. Fisik kita akan terpengaruh ketika ada tantangan kehidupan. Bagaimana dengan perasaan kita? Terpengaruh enggak dengan hal demikian? Sangat terpengaruh. Bagaimana dengan pikiran kita? Terpengaruh enggak dengan tantangan-tantangan kehidupan ini? Sangat berpengaruh. Nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita. Dengan tantangan yang hidup yang semakin hari bukan semakin mudah kan? Semakin hari semakin berat. Banyak hal yang lain yang kita akan hadapi. Ini akan terus membuat kita menghadapi tantangan ini. Mempengaruhi kehidupan kita. Dan secara jasmani kita akan menjadi lelah. Banyak orang mengatakan, aduh sudahlah capek gitu ya. Badan ini kita tidak bisa lagi berkata kuat. Ya. Bila perlu apa? Istirahat, sudah capek dan lain sebagainya. Karena persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Ya, jemaat Korintus ketika Paulus menyampaikan ini mereka sedang menghadapi tantangan juga. Secara fisik mereka akan menjadi lemah. Tidak berdaya, tidak kuat, dan lain sebagainya. Tapi Paulus berkata, boleh saja fisikmu menjadi lemah. Tapi jangan batinnya kami menjadi lemah. Ya. Boleh saja kita mudah lelah secara fisik dalam menghadapi situasi yang terjadi. Dalam kondisi-kondisi kehidupan kita. Tapi jangan sampai mempengaruhi apa? Batin kita, apalagi iman percaya kita kepada Tuhan menjadi lemah. Tuhan, di mana pertolonganmu? Kan pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Ya. Di mana kasih setiamu Tuhan? Di mana katanya Tuhan itu memimpin, menyertai, menghibur, menguatkan. Bahkan ketika punya masalah, maka datanglah kepada Tuhan, maka masalahmu akan selesai dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu tidak pernah terjadi dan belum muncul, maka kan muncul pertanyaan, di manakah janji Tuhan itu? Akhirnya apa Bapak Ibu? Bukan lagi fisik kita yang lemah, tetapi juga kondisi rohani kita menjadi lemah. Iman kita akan terpengaruh dengan keadaan-keadaan seperti itu. Tantangan kehidupan yang terus bergelora, terus menghantui kehidupan kita. Ini akan terus menggerus kekuatan-kekuatan kita baik secara fisik maupun secara mental kita dan lain, batinnya kita. Tapi juga firman Tuhan mengingatkan kita dalam hal ini Bapak Ibu apa? Ya.
Jangan kita berpikir bahwa semua terjadi secara instan. Ya. Saya tetap tertarik satu perumpamaan tentang sebuah cincin, Bapak Ibu ya. Saya beberapa kali pernah saya sampaikan perumpamaan ini. Cincin ini kan berasal dari batu. Ya. Kemudian dan diasah dan diasah. Lalu ada seorang ya pemahat cincin itu, dia membuat cincin yang sangat bagus sekali. Lalu ada seorang bertanya kepada dia, kira-kira apa yang menjadi ukuran bahwa cincin ini baik, bagus, dan lain sebagainya, sehingga layak untuk bisa dijual dengan harga yang mahal? Bukankah ini berasal dari batu-batu yang kasar dan lainnya? Ya. Tapi kok bisa? Lalu dia berkata, ini batu-batu ini harus diasah, dipoles dan lain sebagainya. Lalu dia berkata, sampai kapan memolesnya? Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari? Ya, pemahat ini dia berkata tergantung waktunya. Tapi penasaran orang ini, apa yang menjadi ukuran supaya bisa saya tahu bahwa ini akan benar-benar bagus dan layak untuk dijual. Dan dia berkata, ketika cincin ini mengkilat dan lain sebagainya, wajahmu kelihatan di dalam cincin ini, berarti ini sudah menandakan sebuah hal yang bagus, halus dan lain sebagainya. Sehingga wajah kita yang melihat itu terpampang di dalam cincin itu, atau apa yang kita bisa lihat dalam cincin ini bisa tergambar atau terekspos di luar, sehingga akhirnya dia berkata, berarti kan butuh waktu yang begitu panjang, diproses semua. Ya. Pembaharuan kita sebagaimana judul kita, Bapak Ibu dan Saudara, hari demi hari dibaharui. Diproses terus-menerus. Karakter hidup kita, sifat-sifat dalam kehidupan kita itu harus diperbaharui hari lepas hari. Sampai kapan? Dikatakan di sini, ya, Tuhan itu adalah sumber, ya, menjadi pembaharuan di dalam kehidupan kita. Tapi paling tidak kita bisa memahami bahwa itu terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Tidak terjadi secara instan, ya. Ketika kita, ya, pasangan kita hari demi hari kita terus belajar ya tentang keadaan-keadaannya. Pasti belajar loh Bapak Ibu ya. Karena seiring dengan waktu tadi kan perubahan-perubahan terjadi. Sehingga akhirnya terus belajar terus. Memahami pasangan kita, memahami orang lain itu terus-menerus dalam kehidupan kita. Tidak ada yang terjadi secara instan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tentu di sini mengingatkan kita Bapak Ibu dan Saudara. Kita baca ya Yesaya 40 ayat 31. Ya. Di dalam ayat ini sudah dipampang di atas Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa yang menjadi sumber kekuatan di sini? Tuhan. Ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pembaharuan-pembaharuan dalam kehidupan kita akan terus terjadi dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan implementasinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika pembaharuan rohani kita terus-menerus terjadi, maka dampaknya ada. Yang pertama saya katakan, kehidupan kita yang penuh damai dan sukacita. Ketika kehidupan kita diperbaharui hari ke hari, maka apa yang akan terjadi?
kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan sukacita dalam hidup kita. Kebahagiaan terus mengalir dalam kehidupan kita. Itu untuk aspek untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Ketika pembaharuan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita melihat, oh, saya ini boleh merasakan kedamaian. Ada tantangan hidup, ia percaya bahwa Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Sehingga ia bisa merasakan damai dan sukacita. Ya. Matius pasal 5 ayat 16. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kehidupan kita hari lepas hari diperbaharui, kehidupan kita terus diperbaharui, maka ini menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Ada banyak orang loh Bapak Ibu yang menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Kenapa? Karakternya tidak bisa menjadi berkat. Kehidupannya tidak bisa menjadi penyemangat bagi orang lain. Kehidupannya tidak menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Tapi saya percaya kita yang hadir di sini menjadi teladan, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ya. Paling tidak kan berkat bagi tetangga kita yang sebelah gitu ya. Suami bisa menjadi berkat bagi istrinya. Istri menjadi berkat bagi suami. Orang tua menjadi berkat bagi anak. Anak menjadi berkat bagi orang tua. Iya. Kenapa? Karena terjadi pembaharuan hidup kita hari lepas hari. Di mana tujuan selanjutnya dikatakan hidup kita semakin menyerupai dengan Kristus. Itu sasaran yang kita harus lihat di sini. Pembaharuan dari hari ke hari, di mana pada akhirnya kita menyerupai Kristus dalam hidup ini. Tapi saya katakan tadi itu proses yang terus terjadi, yang tidak akan pernah berhenti terus menerus. Paulus ingatkan, ya, sekalipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke sehari. Dengan cara apa Bapak Ibu dan Saudara? Ya, kedekatan kita dengan Tuhan. Dan di akhir daripada renungan ini Bapak Ibu, saya mengutip satu pernyataan Bapak Ibu. Ya. Masalah bukanlah tanda tidak adanya penyertaan Tuhan. Ya. Justru di tengah masalah kita akan dapat melihat kesetiaan dan pertolongan Tuhan yang sungguh terbukti. Sekali lagi, masalah bukanlah tanda tidak adanya penyertaan Tuhan. Karena sering sekali dalam konsep berpikir apa? Ketika ada persoalan hidup, seolah-olah Tuhan berpaling muka. Seolah-olah Tuhan lalai. Seolah-olah Tuhan tidak ikut terlibat. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Ya, tentu tidak sebenarnya dalam firman Tuhan mengingatkan kita hal ini. Makanya dia katakan justru di tengah masalah kita akan melihat kesetiaan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan itu sudah dibuktikan. Kalau kita flashback ke belakang lagi Bapak Ibu. Di tahun 2024,
awal tahun 2024, kita bergumul enggak Bapak Ibu? Bergumul ya. Tentang bagaimana menjalani 12 bulan ke depan dengan berbagai macam dinamika kehidupan gitu kan. Entah dipikirkan ini, kekhawatiran ada enggak kira-kira? Ada ya Bapak Ibu ya? Pasti ada kan? Timbul kekhawatiran. Tapi ternyata apa yang kita lihat sekarang ini? Apakah Tuhan lalai menolong kita? Apakah Tuhan membiarkan kita jalan sendiri? Saya pribadi berkata tidak. Karena saya juga mengalami hal demikian. Penyertaan Tuhan selalu ada. Pimpinan Tuhan selalu ada. Justru dengan di tengah-tengah persoalan hidup itulah. Di sini kita bisa melihat sejauh mana Tuhan itu menolong kita. Ya. Karena sering diibaratkan Bapak, kadang-kadang kalau kita tidak punya persoalan hidup itu, ingat enggak sama Tuhan? Kalau tidak ada masalah hidup. Ingat enggak kira-kira sama Tuhan? Menjerit enggak sama Tuhan kalau tidak ada masalah? Ingat. Pasti ingat lah gitu ya. Tapi ketekunan kita dalam doa seperti apa? Contoh real aja. Ketika tidak ada masalah hidup. Sama ya. Sama seperti apa? Bersyukurnya ya. Dengan ketika ada pergumulan hidup, mana lebih intens kita kepada Tuhan. Apakah ketika misalkan perjalanan hidup kita itu lancar dan tetesan air mata ada enggak Bapak Ibu? Kita sedang menjalani kehidupan yang baik-baik saja gitu kan. Kira-kira ketika kita doa tetesan air mata ada enggak kira-kira? Sukacita, amin gitu ya. Tetesan kebahagiaan ada. Tapi mungkin tetesan air matanya sedikit gitu ya. Tapi ketika ada pergumulan hidup, tetesan air mata seperti apa? Saya kurang tahu. Kalau saya Bapak Ibu mungkin ya, saya bergumul banyak hal kepada Tuhan. Bahkan waktunya mungkin lebih panjang doanya. Tuhan dengan ini begini-begini dan lain sebagainya. Bukan berarti ketika tidak ada masalah tidak berdoa gitu ya. Tetap berdoa tetapi rasa-rasanya gitu ya. Rasanya kedekatan kita dengan Tuhan itu biasa-biasa saja dibandingkan dengan ketika kita sedang bergumul dengan persoalan hidup. Tapi ingat di dalam hal ini, masalah bukanlah tidak ada penyertaan Tuhan. Tapi justru dengan masalah membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ingat sekali lagi dalam firman Tuhan, Paulus berkata bahwa yang kami perhatikan di sini bukan hal yang kelihatan, tetapi hal yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu bersifat kekal adanya. Iman kita harus tetap teguh di dalam Tuhan sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini kita boleh menikmati sukacita hari lepas hari ya, seperti keluarga di sini Bapak Ibu ya. Anak-anak bahagia ya, dari usia 3 tahun, 5 tahun ya, bisa ya kelihatan usianya di sini ya. 3, 5, 10, 20 ke 30, 22 tahun. Ya, sudah kakek nenek ya tetap hidup bahagia di dalam Tuhan. Ya. Karena kita bisa melihat dan menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita datang kepada Tuhan untuk terus diperbaharui semangat hidup kita, terus diperbaharui dan juga kedekatan kita kepada Tuhan semakin intens apapun tantangan yang kita hadapi. Mari kita berdoa.